Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Riani dengan NIM 1805961, kelas 6B PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu apa sih? Keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan yang harus dimiliki guru saat memulai pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat tertata dengan baik dan benar. 3 keterampilan dasar mengajar antara lain, yang pertama yaitu keterampilan pembuka, yang kedua yaitu keterampilan menutup, dan yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi pembelajaran yang akan dimulai. Hal yang dapat dilakukan oleh guru dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Dalam poinnya yang pertama yaitu mengaitkan materi dengan berita-berita terkini. Sebelum guru memberikan materi yang akan diajarkan, guru juga harus memberikan pengetahuan kepada anak bahwa mengapa kita harus belajar menggunakan sistem daring. Seperti saat ini, karena kita masih dalam kondisi masa pandemi yang mengharuskan kita sekolah di rumah. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan cerita. Nah, di sini guru juga dapat menyampaikan cerita sesuai dengan tema yang akan dibahas materi hari ini. Selanjutnya yaitu menggunakan alat media bantu. Biasanya menggunakan alat bantu dan media ini untuk menarik siswa. Dan alat yang digunakannya seperti media gambar, alat media APE, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu memvariasikan gaya mengajar. Nah, di sini juga guru dapat memvariasikan gaya mengajar, tidak hanya satu metode saja, tapi bisa menggunakan beberapa metode. Contohnya seperti belajar sambil bermain, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menyinggung tugas-tugas yang dilakukan siswa. Dan yang selanjutnya yaitu mengandaikan persoalan. Nah, dan di dalam mengandaikan persoalan ini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan setelah memberikan materi. Contohnya, materi hari ini kita membahas mengenai buah-buahan, yaitu buah jeruk. Nah, di sini kita dapat memberikan pertanyaan seperti apa itu rasa buah jeruk atau bentuk buah jeruk, seperti itu. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Yang pertama, memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias. Guru hendaknya memberikan sikap ramah, antusias, penuh keakraban, sehingga dapat menimbulkan rasa senang ketika anak belajar. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak akan muncul jika guru memberikan stimulus kepada anak, seperti memperlihatkan gambar, mendemonstrasikan sesuatu, atau menceritakan sesuatu. Yang ketiga yaitu mengemukakan ide yang bertentangan. Selanjutnya yaitu memberi acuan. Dalam poin pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga guru diharuskan memberitahu tujuan pembelajaran yang
dilakukan hari ini. Selanjutnya yaitu menyampaikan garis besar pembelajaran. Dan selanjutnya menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini dilakukan di awal sebelum memberikan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu mengkaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Poin pertama yaitu meninjau kembali sampai seberapa jauh yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini guru dapat meninjaunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah diajarkan. Dan yang kedua yaitu membandingkan pengetahuan lama dengan apa yang akan disajikan. Nah, di sini juga guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang lampau dengan materi yang sekarang. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menutup. Keterampilan menutup pembelajaran merupakan kegiatan mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui tingkat penyerapan, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Cara-cara yang dilakukan dalam menutup pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meninjau kembali atau reviewing. Dalam poin pertamanya yaitu merangkum inti pokok pembelajaran. Nah, di sini juga guru harus dapat merangkum pokok pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Yang kedua yaitu mengkonsolidasi perhatian siswa pada masalah pokok pembahasan. Nah, ini dilakukan agar informasi yang diterima dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pembelajaran selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu mengevaluasi. Dalam poin pertamanya yaitu mendemonstrasikan penampilan. Mendemonstrasikan penampilan di sini, tadi kan guru sudah memberikan materi mengenai buah-buahan makan jeruk. Nah, di sini siswa dapat mendemonstrasikannya dengan cara mengetahui nama-nama buah jeruk atau bentuk-bentuk buah jeruk. Selanjutnya yaitu mengaplikasikan ide baru. Selanjutnya yaitu mengekspresikan pendapat. Nah, tadi kan sudah diberikan materi mengenai buah jeruk. Nah, di sini siswa dapat mengekspresikan pendapatnya ketika guru memberikan pertanyaan seperti apa rasa buah jeruk. Anak dapat mengekspresikannya seperti menjawab buah jeruk rasanya ada yang manis dan ada yang masam. Selanjutnya yaitu memberikan soal-soal. Nah, dalam soal-soal tersebut, guru bisa memberikannya dalam bentuk uraian, tes objektif, atau memberikan lembar kerja siswa. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan pembelajaran atau explaining. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan, diinterogasi secara sistematis mengenai suatu benda, fakta, data yang sesuai waktu dan hukum-hukum tertentu. Kesimpulannya, keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis, sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut mudah dipahami oleh siswa.
Menjelaskan merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru. Alasan yang melatar belakangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pada umumnya, interaksi komunikasi lisan itu didominasi oleh guru. Yang kedua yaitu, sebagian guru adalah informatif. Tentu saja kita sudah mengetahui bahwa guru adalah seorang informan. Yang ketiga yaitu, penjelasan guru sering tidak dimengerti oleh siswa dan jelas bagi gurunya sendiri. Yang keempat yaitu, tidak semua siswa dapat menggali informasi dari sebuah buku. Nah, karena itu, guru harus menjelaskan agar siswa dapat mengerti. Yang kelima yaitu, sumber informasi yang dapat dimanfaatkan siswa sering sangat terbatas. Maka dari itu, guru juga harus memfasilitasinya dengan baik. Yang keenam yaitu, guru sering tidak dapat membedakan menceritakan dengan menjelaskan. Selanjutnya yaitu, tujuan menjelaskan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu, membimbing murid agar dapat memahami hukum, fakta, dalil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu, melibatkan orang untuk berpikir. Yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya. Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran. Yang selanjutnya yaitu, prinsip yang harus diperhatikan guru dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama yaitu, menjelaskan dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan harus dapat perhatian dari anak. Yang ketiga, menjelaskan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Yang keempat, yaitu materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir yaitu, menjelaskan harus sesuai dengan latar belakang kemampuan anak. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.